Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Mardianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Bahasa Indonesia LPTK IKIP Saraswati Tabanan Bali. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMK SPGRI Logo Jambi Banyuwangi, dan kali ini saya akan memberikan sebuah video berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 SMK dengan materi teks karya ilmiah dengan topik pembahasan menulis esai. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning dengan metode ceramah dan diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu kalian. Oke, mantap. Oke, sebelum kita masuki ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa untuk keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Rendra. Rendra, kenapa Rendra? Izin ya? Izin. Nah, masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Apa Rek? Kalau nggak salah kita minggu lalu ini apa namanya? Bermain drama, ada juga yang nangis-nangis kemarin ya, minggu yang lalu. Oke. Saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan aktivitas kita hari ini. Silakan minta tolong dibaca, Mang. Pokok bahasan sampai selesai. Pokok pembahasan yaitu teks karya ilmiah tulen. Yang kedua yaitu Dan tujuan pembelajaran ini adalah nanti yang harus kalian capai kurang lebih selama 2 pertemuan ini. Pertemuan yang pertama, kalian mampu memahami dan menganalisis esai. Yang kedua, kalian mampu membuat esai. Nah, sampai di sini jelas ya? Jelas kan? Oke, yang pertama, lihat ke layar. Emoji mana yang mewakili perasaan kalian saat ini? Yang pilih nomor 1, angkat tangan. 2 orang. Yang nomor 3. 1, 2, 3. Oke, hampir semua nomor 3. 4. Ada yang capek. Oke, ada yang milih nomor 2 tadi? Kenapa pilih nomor 2? Nggak ada, ya harus ada. Bagaimana perasaannya? Suka aja, oke. Nomor 2, oke. Yang paling banyak yang gini. Oke. Kenapa pilih yang ini? 1 aja. bingung kalau udah memasuki materi karya ilmiah. Oke, sudah disepil-sepil dulu, bingung katanya kalau masuki materi karya ilmiah. Oke. 3. Coba yang terlintas di benak kalian dengan tulisan, silakan berdiri, ngomong. Ada coklatos loh. Silakan ambil, kalau berani jawab, ambil 1. Karya ilmiah itu sebuah penelitian. Kenapa? Penelitian. Oke, penelitian. Ada lagi? Esai menjadi salah satu cara seseorang dalam mengungkapkan pendapat dan juga gagasan yang dimiliki terhadap suatu fenomena yang terjadi. Esai adalah diri Mang.
Kita akan nyoba main kuisis. Linknya saya kirim aja ke grup Bahasa Indonesia. Ini saya perbaiki lagi soalnya. Bentar. Seperti ini. Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Oke, kita simak cara menulis esai yang baik. Yang kamu ajukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, berisi gagasan-gagasan dari masalah yang diajukan, solusi dari masalah-masalah yang diajukan. Baik, terima kasih Mang. Panen kayak ini ngomong. Mulai nomor 1, langsung jawabannya aja. Oke, 3, 2, 1. Silakan yang ngumpulkan pertama. 3 orang pertama dapat coklatos. Taruh. Silakan langsung kumpul dengan kelompoknya yang sama seperti minggu lalu. Silakan. Yuk. Pak, tadi kelompok saya nggak ada yang masuk satu. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ayo silakan yang tadi. Kelompok depan belakang. Nah. Tertayang, walaupun yang merah agak kurang jelas, tapi Pak Nanang bacakan. Ada 3 topik. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi saat ini. Yang kedua itu warisan budaya daerah atau kearifan lokal. Dan yang ketiga adalah apa? Coba diulang dari awal. 1, 2, 3. Oke, karena hanya ada 3 tema, berarti nanti satu kelompok akan dapat tema yang sama. Pasti pembahasannya harusnya berbeda. Oke, langsung saya tentukan aja, nggak usah milih-milih, biar enak, biar cepat. Coba, tadi diulangi lagi langkah-langkah menulis esai. Yuk, yang pertama apa? Yuk, terus. Carilah ide yang sesuai dengan tema. Ini adalah hal-hal atau durasi yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, waktunya itu minggu depan. Sudah kumpul sama kelompoknya semuanya? Nah, oke, terima kasih. Kalau sudah, silakan kalian keluarkan file-file data atau topik-topik yang dibahas nanti untuk esai, dan silakan kalian mulai berdiskusi untuk mengerjakan, dimulai dari pendahuluan dulu, isi, nanti kesimpulan. Nah, selama kalian nah, oke. Selama kalian sudah berproses, saya panggil satu persatu ya. Nanti kita cek, biar nanti ketika presentasi kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti ketika dipresentasikan itu sudah hasil jadi kalian. Nanti saya cek satu persatu ke depan. Sudah kompak semuanya. Mungkin dari data-datanya aja harus dicari lagi lebih. Oke, dicari lagi. Ini baru pendahuluan ya, yang kalian kerjakan. Oke, judulnya pentingnya mempertahankan kearifan lokal di dunia modern. Oh, ini dapat tema apa namanya? Kearifan lokal ya, warisan budaya Banyuwangi. Oh,
Oke. Di tengah kemajuan dalam perubahan budaya yang cepat, kearifan lokal seringkali terancam punah, namun penting untuk menyadari bahwa kearifan lokal memiliki nilai yang tak ternilai dalam dunia modern kita. Oke, coba ditambahi kearifan lokal itu menurut artikel atau menurut jurnal ataupun Wikipedia atau apa, itu apa sih kearifan lokal itu, nanti tambahi ya biar nanti bisa lebih maksimal. Oke, Nurul sudah bagus, silakan dilanjut di paragraf selanjutnya. Ini sudah lumayan bagus ini. Jadi untuk penambahannya cuma ada pengertian. Iya, nanti dipotong sesuai dengan kebutuhan paragrafnya ya, gitu ya. Terima kasih. Oke, judulnya solusi sampah plastik di sekolah, mendidik untuk masa depan yang berkelanjutan. Ada kesulitan? Kesulitannya yaitu untuk mencari data dan merangkai kata-katanya, Pak. Mencari data dan merangkai kata-kata. Kenapa merangkai kata-kata itu sulit? Soalnya kan harus membutuhkan bahasa Indonesia tepat juga. Oke, seperti itu. Yang lain, ada masalah dalam kelompok? Aman? Aman. Oke, sampah plastik adalah faktor utama terjadi pencemaran lingkungan di seluruh dunia. Kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, mungkin bisa ditambahi ya untuk paragraf pertamanya. Ini bisa ditambahi, ada nggak data yang menyebutkan bahwa sampah plastik itu ancaman untuk kehidupan ke depan, ataupun mungkin cari di internet apakah sampah plastik atau efek sampah plastik sekarang itu seperti apa. Nah, jadi biar di pendahuluan ini ada penguatan terkait dengan data sampah yang ada di Indonesia lah, dalam artian seperti itu. Nah, nanti kalian bisa tambahkan untuk memperkuat pendahuluannya. Nanti tinggal solusinya, atau yang kalian buat ini sudah masuk satu solusi ya. Wah, ini luar biasa, ini kalian sudah masuk satu solusi. Di sini kami akan menyampaikan teks esai berjudul Solusi Sampah Plastik di Sekolah. Sampah plastik adalah faktor utama terjadinya pencemaran lingkungan di seluruh dunia. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya sampah plastik di lingkungan sekitar mereka yang saat ini sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mengajar. Kenapa nama saya bisa berdiri? Saya telah mulai dari nomor 3. Jadi saya mau bertanya, apa sih faktor-faktor penyebab sampah di sekolah? Ya, terima kasih atas pertanyaan saya. Izin menjawab, Mbak Ayu. Faktor penyebab utamanya yaitu dari kantin sekolah. Banyaknya kantin sekolah yang menggunakan kantong plastik sebagai kemasan makanan yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah plastik, dan bisa juga terjadi karena kurangnya kesadaran. Pendidik budaya. Sekolah-sekolah di Banyuwangi dapat memasukkan pendidik tentang budaya lokal ke dalam kurikulum mereka. Ini akan membantu generasi muda untuk memahami warisan budaya mereka dan mungkin bahkan memilih karir dalam industri budaya seni. Festival budaya dan seni. Mengadakan festival budaya dan seni secara rutin adalah cara yang efektif untuk mempromosikan budaya Banyuwangi. Pendapatan dari penjualan tiket dan sponsor bisa digunakan untuk mendukung program budaya dan seni. Pengembangan destinasi wisata. Banyuwangi memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam melalui pelestarian lingkungan dan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan seperti Taman Nasional Baluran atau Pantai Pulau Merah. Kabupaten ini dapat menarik lebih banyak wisatawan alam. Pendapatan dari pariwisata alam ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan budaya dan ekonomi lokal. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai teks esai yang kami tulis? Ada pertanyaan dari kelompok kami sebelumnya. Perkenalkan, saya mau jadi. Pertanyaannya adalah budaya apa? Pertanyaannya adalah budaya apa yang paling banyak menarik perhatian masyarakat? Baik, mohon
Tidak terasa kita sekarang memasuki penutup dari pembelajaran kita. Sebelum Pak Nanang tutup, waktunya juga kurang beberapa menit lagi. Nah, menurut kalian atau dari proses kita bekerja mulai pertemuan yang pertama kemarin terkait penguatan tentang esai, terus menulis hingga sampai mempresentasikan ini, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita satu materi ini? Ayo, ada yang mau angkat tangan? Kesimpulan yang bisa kalian berikan? Oke, silakan. Nama saya Muhammad Anif dari kelompok. Ya, ayo ini gimana? Kesimpulannya? Menyusun teks esai harus menyesuaikan dengan langkah-langkah yang tepat. Oke. Terima kasih. Jadi Anif sudah menyampaikan kesimpulannya. Menyusun teks esai harus sesuai dengan langkah-langkah yang digunakan. Ayo, yang lain kesimpulannya? Oke, Fatma dulu, silakan. Perkenalkan, saya Nurul Papa Dewi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan di dalam berpendapat juga didasarkan data dan juga fakta. Berpendapat berdasarkan data atau fakta. Oke, bagus. Karena kalau nggak ada data atau fakta, jadinya hoak ya. Tuh, ada lagi, yuk kesimpulannya. Oke, baik, yuk. Saya Rumai Amalia dari perwakilan kelompok 4. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu menulis karya ilmiah ternyata bisa menyenangkan. Oke, menulis karya ilmiah bisa menyenangkan. Oke, terakhir ada? Oke, ini Nurin. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1, kesimpulan yang saya dapat untuk pembelajaran hari ini adalah untuk membuatkan esai membutuhkan proses atau urutan-urutan kegiatan yang dapat membantu agar hasil esai tersebut maksimal. Oke, udah bagus. Tadi mulai dari Anif tadi yang menyampaikan bahwa menyusun esai membutuhkan langkah-langkah yang tepat, sampai di Nurin tadi menyusun esai memerlukan proses yang lumayan agak panjang dan harus sesuai dengan data atau fakta. Oke, tepuk tangan dulu kesimpulan yang kalian buat. Oke, setelah kesimpulan, ada nggak sih kesulitan yang kalian alami selama melaksanakan pembelajaran teks esai ini? Kesulitannya kenapa, Mei? Oke. Kalau mengumpulkan data, ada lagi kesulitan yang dialami? Mungkin dalam setelah pembuatan data-data, penulisan dari kata sampai dari kata pendahuluan sampai penutup itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang. Cukup panjang waktunya. Ada lagi? Oke, nah untuk tadi sudah disampaikan membutuhkan waktu panjang, mengolah kata-katanya sulit. Nah, antisipasinya yang bisa kita laksanakan salah satunya adalah sering banyak membaca ya. Nah, itu salah satu kuncinya, itu paling sederhana. Semakin banyak kalian membaca akan semakin terbiasa dalam mengungkapkan gagasan. Karena kuncinya membaca dulu. Kalau sudah bisa membaca atau sudah gemar membaca, paling tidak kalian akan gampang dalam interpretasikan sesuatu. Oke, untuk pembelajaran ada yang mungkin kurang dari Pak Nanang? Sudah? Cukup? Nah, terima kasih semuanya. Dan untuk tindak lanjut minggu depan, pertemuan minggu depan, kita akan masuk ke teks puisi ya, membacakan puisi kalau nggak salah. Nah, nanti kita akan belajar dulu tentang puisi, kurang lebih seperti itu. Saya rasa itu dari Pak Nanang. Sebelum Pak Nanang selesaikan atau Pak Nanang tinggalkan kelas, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin sebagai doa penutup. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa untuk keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.